Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan pertanyaan itu dari orang Farisi kepada Yesus menandakan bahwa di kalangan orang Yahudi pada zaman Yesus itu ada dua pandangan tentang perceraian. Ada sebagian yang setuju ada perceraian, tapi dengan syarat menyediakan surat cerai untuk istrinya. Dan ada pula sebagian dari orang Yahudi itu yang tidak setuju dengan perceraian. Sebagian mengikuti tradisi lama. Lalu orang Farisi bertanya kepada Yesus mengenai pandangan dua kelompok ini. Yesus menunjuk kepada kisah permulaan dunia ini diciptakan oleh Allah. Di situ dikatakan bahwa yang sudah dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Dan itu yang dipakai oleh ajaran gereja untuk setiap warganya yang membentuk hidup baru berupa hidup bersama dengan pasangan untuk seterusnya. Mungkin kita semua masih ingat ketika ditanya di depan altar oleh imam yang memimpin pemberkatan itu kepada pasangan, ditanyakan, apakah saudara bersedia mengasihi dan menghormati saya salah ucap. Maukah, bukan apa bersediakan, bukan. Yang saya maksudkan itu pertanyaan ini. Maukah saudara menikah dengan si ini dan mencintainya dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Pasti kalian yang diberkati waktu itu menjawab, ya, saya mau. Karena kalau tidak diberkati. Dan ini bagi kaum muda baik untuk direnungkan, karena kalian mungkin akan membentuk hidup dalam keluarga. Dan keluarga itu pasti mau diberkati oleh Tuhan lewat gereja. Dan pasti akan begitu. Tetapi direnungkan dengan baik apa yang dikatakan, ya saya mau mencintai pasangan seumur hidup, jadi tanpa batas sampai Tuhan memanggil dari dunia ini, dalam suka maupun dalam duka. Artinya tidak ada batas. Tidak ada satu alasan pun yang boleh membenarkan perceraian. Karena itu orang yang diberkati oleh gereja itu dipersiapkan dengan baik. Selain mereka sendiri mempersiapkan diri, tetapi diteguhkan oleh gereja dan itu dipersiapkan dengan baik supaya jangan nanti memberikan jawaban yang salah.
Meskipun pertanyaan itu, maukah saudara menikah dengan si ini dan mencintainya dengan setia seumur hidup dalam suka maupun duka? Itu jawabannya pada umumnya ya. Tetapi kalau mau katakan juga tidak, boleh. Boleh. Ya. Itu sebuah pertanyaan yang ditunggu jawabannya. Ya atau tidak. Jadi boleh ya, boleh tidak. Karena membangun rumah tangga itu sejauh saya tahu, ya, saya tidak berbicara mengenai pengalaman karena tidak ada pengalaman. Ya. Sejauh saya tahu, tidak semudah membalik telapak tangan begini. Segala sesuatu bisa berubah, baik fisik maupun psikologis, pikiran, hati, kemauan, semua bisa berubah. Karena itu adalah sifat hidup kita. Kita hidup di dunia ini, kehidupan kita berjalan seperti itu. Dan kita ada di dunia ini. Setelah diberkati perkawinannya, pasangan-pasangan tidak berubah menjadi malaikat, tetap manusia. Oleh karena itu mesti ada kesiapan batin sebelum menjawab pertanyaan itu. Bukan sekadar menjawab pertanyaan, tapi menyatakan kepada pasangan terutama, dan kemudian kepada orang tua, keluarga besar, kepada gereja, kepada Tuhan, dan ada yang disebut saksi itu. Saksi ini berperan sebagai penjaga kesetiaan dalam keluarga yang disaksikannya. Dan karena itu kadang-kadang berperan sebagai orang tua, kadang-kadang sebagai teman atau sahabat, kadang-kadang harus sebagai guru, menasihati mereka kalau mereka salah. Itu peranan para saksi. Jadi bukan hanya berguna di depan altar, tetapi sepanjang hidup. Tanda bahwa gereja mau menjaga dan memelihara komunitas yang suci ini. Komunitas keluarga diberkati, disucikan oleh Tuhan. Karena memang Tuhan yang memulai tumbuh kasih di antara mereka sejak awal. Lalu Tuhan juga membimbing mereka sehingga mereka dapat memahami apa yang harus mereka jalankan dalam kehidupan bersama nantinya. Menghadapi yang namanya suka dan duka. Ya kalau suka, ya itu sudah gampang. Tapi menerima orang, mencintai orang dalam duka, artinya dalam kekurangan, keterbatasan, termasuk kelakuan, termasuk kelalaian, atau termasuk pengkhianatan. Itu adalah bagian-bagian yang bisa dialami oleh setiap orang di dalam dunia ini. Karena itulah maka setiap pasangan baru, rumah tangga baru selalu diikuti oleh banyak orang. Karena itu kalau kita diundang hadir dalam suatu resepsi perkawinan, jangan hanya datang untuk makan. Ya. Jangan hanya tunjukkan penampilan,
tetapi ada tugas dan tanggung jawab yang Anda atau kita semua yang diundang itu dan hadir itu yang harus kita perhatikan supaya komunitas kudus ini dapat berjalan sebagaimana keluarga kudus Nazaret yang menjadi pedoman bagi setiap keluarga Kristiani, membangun rumah tangga, membangun kebersamaan, membangun cinta kasih dalam keluarga bersama-sama yang tidak lebih daripada manusia lain. Tetap manusia biasa saja, saling membantu, saling menolong, dan dengan itu dapat memahami rahmat dan kebahagiaan bersama meskipun dalam banyak kesulitan. Itulah yang disebut sakramen. Kita dalam keluarga Kristiani atau Katolik menjadi kuat oleh karena perkawinan kita itu diberkati oleh Tuhan. Bahkan perkawinan kita itu diangkat menjadi sakramen. Artinya tanda yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Tuhan yang tak kelihatan dan kita yang kelihatan. Relasi dengan Tuhan itu lewat apa yang kita sebut sakramen. Dalam surat Paulus kepada umat di Efesus dikatakan bahwa persatuan suami istri itu adalah lambang dari persatuan Kristus dengan gereja. Di mana Kristus adalah kepala gereja, gereja adalah tubuh Kristus, tubuhnya Kristus. Demikian suami terhadap suami istri, suami adalah kepala, istri adalah tubuhnya, bukan pembantunya. Tetapi dia adalah bagian dari tubuhnya. Sebagaimana kita dengarkan dari bacaan pertama tadi, ketika Tuhan mengantar perempuan itu kepada Adam, dan Adam mengatakan, inilah tulang dan dari tulangku. Jadi satu badan. Karena itu dikatakan oleh Yesus, mereka bukan lagi dua tetapi satu bagian. Tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Bagi kalian yang berkeluarga, jalan keselamatan itu dimulai dengan baptisan, dibaptis. Kemudian sesudah dibaptis, diberi lagi sakramen perkawinan. Lewat sakramen perkawinan, kalian mendapat dua rahmat, jalan untuk sampai kepada Tuhan di akhir kehidupan. Kalau kami tidak, tetapi bentuk yang lain atau sakramen imamat, itu jalan kami, tapi tujuannya sama sampai di akhir kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kehidupan di dunia ini tidak semudah membalik telapak tangan. Kita hidup sendiri saja itu susah. Kita membutuhkan orang lain. Apalagi hidup bersama orang lain yang beda sekali dengan kita secara pribadi. Tidak ada yang sama, semua berbeda, tetapi bisa bersatu karena kasih. Ada kasih yang menjembatani kedua perbedaan. Karena itu kita jangan mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ada perbedaan di antara kami. Perbedaan itu adalah rahmat.
tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan mengasihi, dengan tulus, dengan berkorban, rela mengorbankan diri untuk pasangan. Karena itu adalah ajaran Yesus dan dilakukan oleh Yesus sendiri. Demi cintanya kepada manusia, dia rela berkorban bahkan sampai mati di salib. Agak berat, tapi ya itulah kehidupan. Mestinya antara suami istri juga ada keberanian untuk berkorban. Dari pengorbanan itu ternilai kualitas dari cinta kasih. Kalau tidak mau berkorban, jangan harap akan mendapat balasan kasih yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berpedoman pada ajaran semula yang sudah dipersatukan Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Dalam kehidupan kita ada praktik yang tidak sejalan dengan itu. Ada beberapa keluarga yang kemudian bercerai. Aturan gereja, meskipun mereka pisah rumah, tetapi mereka tetap suami istri. Kalau pisah rumah, mereka boleh sambut. Kalau merayakan Ekaristi, boleh menerima tubuh Kristus. Tetapi kalau setelah berpisah lalu kawin lagi dengan pasangan baru, sejak itu dia tidak boleh sambut lagi, tidak boleh menerima tubuh Kristus. Karena dia akan menerima tubuh Kristus yang kudus dalam dirinya yang tidak kudus. Karena tidak setia. Bukan hanya tidak setia kepada pasangannya, tetapi juga ingkar janji. Ketika berjanji di depan altar Tuhan, maka Tuhan yang hadir. Seandainya bisa melihat Tuhan, maka kita bisa tanya kepada Tuhan, minta kebijaksanaan Tuhan. Tapi karena Tuhan tidak bisa kita lihat, maka kita hanya melakukan apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Amin. Ya, mudah-mudahan. Baiklah, kita berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Kita doakan juga keluarga-keluarga lain yang jatuh bangun dalam membangun rumah tangganya. Kita doakan juga orang muda supaya mempersiapkan diri dengan baik. Kita ungkapkan dalam syahadat kita. Aku percaya akan Allah Bapa,